Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Jadi hari ini kita akan membahas tentang beberapa contoh soal KN MIPA, Kompetisi Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi KN MIPA ini adalah ajang kompetisi olimpiade untuk universitas, tapi contoh soal yang akan dibahas kali ini juga bisa teman-teman manfaatkan untuk persiapan Olimpiade Biologi tingkat SMA. Oke, langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Soal ini adalah jenis soal pilihan ganda yang pernah muncul di tahun 2011. Molekul yang bersifat hidrofobik dan hidrofilik sekaligus dikenal dengan istilah A. amfifatik, B. fosfatidilkolin, C. koenzim, D. antigen, dan E. antibodi. Nah, kalau dari kelima opsi ini, antibodi, antigen, dan koenzim itu jelas tidak ya. Kemudian kalau fosfatidilkolin itu adalah molekul. Nah, jadi satu-satunya jawaban yang cocok untuk soal ini adalah opsi A. Jadi istilah untuk molekul yang memiliki sifat hidrofobik dan hidrofilik sekaligus disebut molekul amfifatik. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan sifat kelarutan terhadap air, senyawa fosfolipid penyusun membran sel bersifat amfifatik. Pada membran sel, sifat amfifatik juga ditemukan pada senyawa titik-titik. Nah, ini adalah soal KN MIPA tipe isian yang pernah muncul di tahun 2016. Jadi salah satu materi penting untuk kategori sel ya, biologi sel itu adalah struktur membran sel. Jadi selalu muncul satu atau dua soal terkait struktur membran sel. Nah, jenis soalnya seperti ini. Kira-kira untuk molekul di membran sel selain fosfolipid, apa yang juga memiliki sifat amfifatik? Nah, ini adalah gambar dari struktur membran sel. Kita lihat di sini. Oke, jadi ini yang berwarna merah, ini adalah molekul fosfolipid. Jadi ini adalah fosfolipid bilayer yang menyusun membran sel. Nah, ternyata selain fosfolipid ini ada juga molekul lain yang juga bersifat amfifatik. Nah, molekul ini adalah kolesterol. Oke, jadi ini kelompok molekul yang disebut sterol. Jadi sterol ini kalau pada tumbuhan disebut fitosterol, kalau pada hewan disebut zoosterol. Oke, kita lihat penjelasan lebih detail tentang sterol. Jadi sterol ini merupakan subkelompok steroid dan merupakan kelompok penting untuk molekul organik. Nah, molekul sterol ini penting untuk mempengaruhi fluiditas membran sel. Selain itu juga penting sebagai pembawa pesan kedua atau second messenger dalam persinyalan sel, khususnya pada proses perkembangan. Oke, di sini juga ada link
kalau misalnya teman-teman mau baca lebih detail tentang molekul sterol ini, nanti akan saya simpan juga di description. Oke, soal selanjutnya, dalam hal apakah berbagai membran dari sel eukariotik berbeda? Pilihan A, fosfolipid hanya ditemukan pada membran tertentu saja. B, setiap membran memiliki protein yang unik. C, hanya membran tertentu yang bersifat selektif permeabel. D, hanya membran tertentu yang disusun oleh molekul amfifatik. Atau E, beberapa membran memiliki sisi hidrofilik yang mengarah ke sitosol, sedangkan membran yang lain memiliki bagian hidrofilik yang mengarah ke sitoplasma. Oke, kira-kira di antara kelima opsi ini, yang mana jawaban yang benar? Teman-teman boleh pause dulu, dijawab, lalu didengarkan pembahasan kita bersama ya. Oke, jadi kalau dilihat dari sini, kalau dilihat opsi A, fosfolipid hanya ditemukan pada membran tertentu saja, itu salah ya, karena penyusun membran itu kan fosfolipid bilayer. Jadi tidak mungkin hanya ditemukan pada membran tertentu saja, karena semua membran tersusun atas fosfolipid bilayer. Setiap membran memiliki protein yang unik. Apakah benar protein membran itu unik? Jadi kalau kita berbicara tentang protein, protein salah satunya berperan sebagai reseptor ya, dan protein pada membran itu juga bisa mempengaruhi karakteristik suatu sel. Jadi kalau untuk bagian B ini benar ya. Kemudian bagian C hanya membran tertentu yang bersifat selektif permeabel. Nah, kalau membran pada sel eukariotik itu bersifat selektif permeabel. Jadi ini tidak benar. Bagian D hanya membran tertentu yang disusun oleh molekul amfifatik. Ini kalau misalnya opsi A salah, fosfolipid itu kan amfifatik ya, yang dimiliki oleh semua membran sel. Nah, kalau ini berarti ini juga tidak tepat. Bagian E ini jelas tidak tepat ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah bagian B. Oke, jadi itu tadi beberapa contoh soal terkait biomembran. Kalau misalnya teman-teman menghadapi soal terkait biomembran, lalu bingung jawaban yang benar yang mana, nah salah satu tips untuk menjawab soal pilihan ganda adalah dengan mengeliminasi jawaban yang sudah pasti salah. Nah, biasanya kalau misalnya kita bingung mana jawaban yang benar, kita langsung eliminasi saja jawaban yang sudah pasti salah, opsi yang sudah pasti salah. Nah, setelah mengeliminasi opsi yang pasti salah, biasanya kita bisa mengeliminasi 2 atau 3. Nah, kalau sudah mengeliminasi 2 atau 3, artinya apa? Artinya kemungkinan untuk memperoleh jawaban yang benar itu menjadi semakin besar, seperti itu. Oke, jadi cukup dulu untuk pembahasan contoh soal kali ini. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.